Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Indah, NIM 22650102 dari kelas C. Dalam video singkat kali ini saya akan membahas tentang dua jurnal, yaitu satu jurnal ilmiah tentang forward chaining dan satunya tentang backward chaining. Jadi dalam video singkat ini saya akan menjelaskan tentang judul, penulis, dan deskripsi tentang isi dari kedua jurnal tersebut, kemudian perbedaan dari kedua jurnal tersebut. Kemudian ketentuan jurnalnya itu yaitu jurnalnya yang digunakan yaitu dari tahun 2021 sampai 2023 dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Namun harus ada nama jurnal, volume, nomor, dan ISSN. Baik, di sini saya sudah punya dua jurnal. Langsung saja kita akan mulai. Oke, judul jurnal yang pertama yaitu Edukmatik, Jurnal Pendidikan Informatika dengan volume 6, nomor 2 Desember 2022 dengan nomor ISSN 25497472. Jadi ini judul jurnal. Kemudian judul besarnya itu penerapan metode forward chaining pada sistem pakar pendeteksi awal Omicron yang ditulis oleh Devi Ayundasari, Afriyadi, dan Mardalius. Baik, langsung saja saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang isi dari jurnal ini. Jadi dengan menggunakan metode pakar forward chaining, mereka melakukan penelitian terhadap sebuah virus di salah satu kabupaten, khususnya di sebuah puskesmas di Sidodadi. Jadi, tujuan penelitian ini untuk membuat sistem pakar untuk mendeteksi gejala awal Omicron menggunakan metode forward chaining dengan tahapan penelitian terdiri dari analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Jadi teknik pengumpulannya itu observasi dan wawancara. Kemudian, forward chaining adalah metode atau teknik penelitian berwawasan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan menggabungkan aturan dan aturan untuk menjadi pengetahuan. Jadi, metode forward chaining telah diterapkan oleh peneliti sebelumnya, di mana metode ini digunakan untuk membuat sistem pakar pendeteksi penyakit kucing, mendiagnosis penyakit ginjal, diagnosa penyakit pada tanaman karet, dan banyak lainnya di bidang yang berbeda-beda. Jadi hasil temuan mereka menunjukkan bahwa dengan metode forward chaining dapat mengetahui dan mendiagnosis penyakit pada objek yang diteliti, serta sistem yang diterapkan sudah berdasarkan konsep dari metode forward chaining, seperti tanaman karet, penyakit ginjal, dan penyakit pada kucing. Jadi pada penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode forward chaining pada sistem pakar untuk mendeteksi gejala awal virus Omicron. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mendiagnosis gejala-gejala pada virus ini agar bisa segera ditangani oleh pihak rumah sakit sekitar. Jadi dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang dialami oleh pasien atau masyarakat agar segera ditangani akibat dari virus Omicron ini. Jadi model yang digunakan dalam membangun sistem pakar ini adalah waterfall dan tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Bisa dilihat pada pembahasan di sini, metode ini. Jadi tahapan implementasi adalah tahapan untuk menerapkan sistem ini dengan metode forward chaining dan menampilkan hasil interface yang dari sistem yang telah dibuat. Jadi hasil dan pembahasan hasilnya itu yang diperoleh bahwa memang benar masyarakat kurang memperhatikan akan gangguan dan penyebab serta gejala yang terjadi pada virus Omicron, sehingga mereka mengalami gangguan pernafasan dan demam. Jadi dari data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi disusun kombinasi kaidah-kaidah sehingga benarkan kesimpulan dengan basis pengetahuan tertentu diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Dan hasilnya bisa dilihat di sini. Bahasanya itu sistem pakar pendeteksi gejala Omicron telah dibuat berhasil dengan menerapkan metode forward chaining. Jadi hasil analisisnya ini. Jadi ini dia sistem pakar ini memiliki fitur atau interface seperti menu login, registrasi, sampai menu hasil diagnosa. Jadi kesimpulannya, forward chaining dapat diterapkan pada sistem pakar pendeteksi gejala awal Omicron. Sistem ini sudah berjalan dengan baik dan dapat menampilkan gejala, kasus, dan solusi yang ditampilkan pada menu layar hasil diagnosa. Selain itu, hasil pengujiannya juga menunjukkan bahwa semua tombol text input dan lain sebagainya berhasil dan berfungsi dengan baik. Jadi, dengan adanya hal ini dapat membantu pihak puskesmas dalam menangani pasien yang terindikasi COVID-19, sehingga virus jenis Omicron ini dapat ditangani dengan maksimal. Baik, lanjut kita bahas tentang artikel yang kedua, yaitu dengan judul Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis.
volume ketiga nomor 2 tahun 2021 dengan ISSN 271488491. Judul besar yaitu Sistem Pakar dan Metode Backward Chaining untuk Optimalisasi Layanan Helpdesk Government yang ditulis oleh Poppy Haryono. Jadi deskripsi singkat. Jadi layanan helpdesk government itu layanan bantuan untuk menangani kebutuhan user terkait dengan gangguan dan permasalahan yang terjadi baik infrastruktur dan jaringan, aplikasi dan sistem informasi serta keamanan informasi yang terjadi di pemerintahan. Jadi mereka melakukan penelitian di Kota Payakumbuh. Jadi metodologi penelitiannya itu peneliti menggunakan kerangka kerja penelitian untuk menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Tahapannya bisa dilihat pada gambar. Metode yang digunakan dalam perancangan masalah adalah metode backward chaining yang memiliki aturan berbentuk if dan proses pencarian dimulai dari tujuan menjadi solusi masalah yang dihadapi. Laki-laki dilakukan dalam penyelesaian masalah dengan metode prevention ini itu bisa dilihat. Hasilnya sesudah pembahasannya itu jadi ini adalah gambaran-gambaran data-data atau hasil data, pelaporan permasalahan dan verifikasi yang berjalan dengan baik dengan menggunakan sistem pakar metode backward chaining. Jadi kesimpulannya itu sistem pakar helpdesk government dengan metode backward chaining dapat diterapkan untuk memberikan dan mengoptimalisasi layanan helpdesk government dengan sistem pakar helpdesk government dapat dengan sistem ini dapat membantu petugas front office dan menyelesaikan laporan permasalahan yang masuk ke helpdesk government tanpa harus menunggu teknisi terkait. Kemudian perbedaan dari kedua jurnal tersebut. Jadi setelah saya melihat dan membaca dari kedua jurnal ini, perbedaan yang paling mencolok yaitu pada jurnal yang pertama yaitu penerapan metode forward chaining pada sistem pakar pendeteksi awal Omicron, dia lebih menggunakan metode yang tadi seperti maju. Artinya dibandingkan dengan layanan helpdesk, jadi metode yang digunakan backward chaining untuk layanan helpdesk itu adalah metode seperti if dan menggunakan if dan aturan if dan. Jadi if dan itu artinya jika, maka. Jadi sistemnya itu bedanya di situ, dimana dari sini dari pada jurnal pertama itu mendeteksi gejala awal tentang suatu penyakit. Jadi dia bukan melalui aduan, tetapi pembuat sendiri yang akan mendeteksi dengan memberikan pertanyaan atau mengumpulkan informasi-informasi yang kemudian akan didata dan dimasukkan di dalam aplikasi tersebut. Kemudian sistem pakar akan mengeluarkan hasil apakah sesuai dengan gejala-gejala yang sudah dibuat sebelumnya atau tidak. Sedangkan backward chaining dalam metode dalam layanan helpdesk government, dia lebih menerima semua masukan-masukan dari luar atau menerima laporan-laporan tentang suatu masalah di sebuah pemerintahan. Jadi perbedaannya itu seperti itu, di mana metode forward chaining yaitu kasus gejala-gejalanya sudah dimasukkan pada aplikasi tersebut, kemudian akan diuji dengan satu orang, misalnya ditanyakan apakah mereka seperti ini untuk mengetahui apakah dia ini mendapat sebuah gejala dari penyakit atau pendeteksi awal Omicron ini atau tidak. Sedangkan di sini tadi di sistem pakar layanan helpdesk government itu dia lebih ke menerima semua masukan atau laporan-laporan yang ada di layanan helpdesk government. Jadi baik, mungkin itulah deskripsi singkat tentang dua jurnal atau penjelasan singkat tentang jurnal tentang forward chaining dan backward chaining. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.